Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Nusa Tenggara Timur. Nah, pendengar, ini berlangsung ya kemarin Selasa 25 Juli 2023 di mana Pusdalops BPBD NTT mendapat kunjungan dari Wakil Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia. Nah, seperti apa gambaran kunjungannya, kemudian bagaimana hasilnya? Kita akan mengupdate-nya bersama Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur, Bapak Ambrosius Kodo. Selamat pagi Pak Ambro, salam sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat selalu untuk seluruh pendengar RRIND di mana saja berada. Baik, Bapak Ambros, ini terkait dengan kunjungan yang dilakukan oleh Wakil Duta Besar Australia untuk RI ini ke BPBD kemarin, ini bisa dijelaskan seperti apa nih Pak gambaran kunjungannya? Ya, baik. Baik, terima kasih. Kemarin Wakil Duta Besar pemerintah Australia untuk Republik Indonesia dalam rangkaian kegiatannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, siang kemarin setelah tiba di Kupang, aktivitas pertamanya adalah mengunjungi Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Lasiana. Beliau mengunjungi Pusdalop ini karena BPBD Provinsi NTT mendapat dukungan dari program Siap Siaga yang merupakan bantuan dari pemerintah Australia. Dengan program Siap Siaga, pemerintah Provinsi NTT mendapat dukungan untuk penguatan manajemen penanggulangan bencana, dan salah satunya adalah penguatan Pusat Pengendalian dan Operasi atau kita sebut sebagai Pusdalop. Nah, Pusdalop ini sudah diserahkan oleh atau pemerintah NTT mendapat hibah dari DFAT Australia ini sejak 15 Juni 2015. Namun belum bisa dimanfaatkan dengan baik dan baru mulai diaktifasi pada tahun 2020. Nah, ini tentu saja dengan dukungan program Siap Siaga, kemudian melakukan banyak hal, antara lain melakukan mapping, kemudian pemetaan sumber daya manusia, kemudian melakukan penguatan terhadap dan juga pendampingan terhadap tenaga operator dan juga SDM yang bisa kemudian ditugaskan di Pusdalop, lalu kemudian serangkaian pelatihan, juga penguatan termasuk penataan kelembagaan Pusdalop di Lasiana ini. Dan semua kita lakukan dan kita pastikan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2022, Pusdalop ini sudah aktif 7 kali 24 jam. Nah, ini mendapat apresiasi dari Australia, Bapak Stephen Scott, dan berharap agar kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai ini terus dipertahankan dan ditingkatkan demi pelayanan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Begitu. Oke, baik. Jadi Pusdalops ini yang dengan bantuan Siap Siaga tadi nih Bapak Ambros dari 2015, namun mulai aktif di 2020 ya hingga saat ini ya Bapak yang menjalankan tugas dan perannya seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk tindakan nyatanya nih kita tahu bahwa NTT juga rawan bencana nih Bapak Ambros ya dengan geografis dari daerah kita ini sendiri. Nah, seperti apa nih peran aktif dari Pusdalops untuk mitigasi kerawanan bencana dan penanganan bencana sendiri, Bapak? Ya, saya kira yang banyak yang sudah dikerjakan melalui Pusdalop, yaitu antara lain yang pertama, kita sudah punya aplikasi yang kita sebut sebagai Inatana atau aplikasi pemantauan data bencana. Nah, aplikasi ini merupakan integrasi pemantauan data-data bencana dengan kabupaten kota. Nah, di sini peran kabupaten kota menjadi sangat penting, di mana semua data-data kebencanaan tentu sangat tergantung pada teman-teman di BPBD kabupaten kota untuk menginput sehingga bisa dipantau atau diikuti juga oleh publik.
lalu kemudian dari data-data yang diinput dari teman-teman operator di kabupaten kota ini, lalu teman-teman di Pusdalop kemudian melakukan analisis, melakukan kajian, lalu memberi input bagi Kepala BPBD Provinsi untuk melakukan upaya-upaya baik itu peningkatan kesiapsiagaan pada saat fase prabencana maupun upaya-upaya tanggap darurat pada fase terjadinya bencana serta upaya-upaya rehabilitasi rekonstruksi di pasca bencana. Di samping itu juga kita memiliki pojok data yang merupakan ruang bagi perangkat daerah maupun teman-teman mitra pembangunan tersedia data antara lain seperti dokumen-dokumen rencana penanggulangan bencana, dokumen kajian risiko bencana, dan juga rencana kontingensi yang sudah disusun oleh BPBD Provinsi NTT. Dan pojok data ini bisa diakses setiap saat secara real time oleh publik dan terkoneksi dengan Elopo, aplikasinya untuk data ke publik itu punya yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi NTT. Di samping itu juga Pusdalop ini kemudian juga berperan untuk melakukan diseminasi informasi. Apabila ada informasi peringatan dini yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dirilis oleh lembaga berwenang, maka Pusdalop bertugas untuk memastikan informasi peringatan dini ini bisa diakses oleh publik melalui website BPBD Provinsi NTT, juga media-media sosial yang dikelola oleh teman-teman di Pusdalop. Nah, kita berupaya untuk informasi-informasi peringatan dini ini bisa menjangkau seluruh masyarakat sebanyak mungkin melalui media-media komunikasi yang akrab dengan masyarakat, juga dengan gaya komunikasi yang juga sesuai dengan keseharian masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur. Karena peringatan dini adalah satu pilar penting di dalam pengurangan risiko bencana. Bagaimana orang akan mau siaga, mau menyelamatkan diri kalau dia tidak pernah tahu bahwa ada ancaman bencana di sekitar tempat dia tinggal atau di mana dia akan bepergian. Saya kira itu menjadi penting peran Pusdalop di fase pencegahan dan kesiapsiagaan atau fase prabencana. Sementara di fase-fase tanggap darurat, saya kira di Pusdalop juga kemudian kita sudah berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait agar apabila terjadi kedaruratan maka semua seperti BMKG ataupun Basarnas, teman-teman TNI Polri juga bisa mengirimkan PIC-nya untuk ada di Pusdalop sehingga keputusan ataupun data dan informasi lebih cepat didapat dan bisa segera memberikan input kepada pimpinan daerah di dalam rangka perumusan kebijakan atau langkah-langkah strategis dalam rangka penanggulangan bencana. Demikian. Baik, jadi memang yang menjadi operator dari Pusdalop ini dari banyak pihak terkait nih Bapak ya, untuk yang mitigasi, kemudian pra, saat, dan juga pasca bencana itu sendiri ya Bapak? Ataukah hanya teman-teman dari BPBD sendiri? Operator itu memang staf kita di Pusdalop, tetapi terkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan, baik dengan BPBD Kabupaten Kota maupun dengan instansi vertikal maupun lintas perangkat daerah pada level provinsi, termasuk lembaga mitra pembangunan seperti LSM, NGO, yang semua mereka itu terfasilitasi melalui forum pengurangan risiko bencana tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur maupun forum pengurangan risiko bencana di tingkat kabupaten kota. Oke, dan dia ini juga sudah ada nih Bapak ya, baru dibentuk kemarin nih untuk forum pengurangan risiko bencana nih. Oke. Siap. Berarti memang ini informasi apapun mudah didapat nih Bapak ya, terkait dengan mitigasi, kemudian bagaimana SOP-nya, kemudian seperti apa yang perlu dilakukan rencana-rencananya di website BPBD ya Bapak Amros. Ya, saya kira betul karena memang salah satu penanggulangan bencana ini kan termasuk sebagai salah satu standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap warga masyarakat di wilayah rawan bencana. Nah, SPM itu ada di pemerintah kabupaten kota. Salah satu indikator pentingnya adalah komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana. Dan saya kira Pusdalop ini bisa memainkan peran penting
di dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, khususnya di komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana. Oke, nah kita kembali ke kunjungan dari Dubes Australia untuk Republik Indonesia nih Bapak Amros, tadi katanya sempat dipuji ya, sempat diapresiasi dengan kerja nyata yang dilakukan oleh teman-teman di Pusdalops. Nah ini apa lagi nih mungkin kerjasama ataupun hal yang bisa menjadi hasil dari kunjungan kemarin ini untuk disampaikan kepada masyarakat? Ya, saya kira kita kemarin sudah menyampaikan ke Wakil Duta Besar Australia bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 22 kabupaten kota adalah provinsi yang rawan bencana. Kenapa kita rawan? Karena tapi yang terletak di Kepulauan Alor, Lembata, Flores Timur sampai dengan Flores ke bagian barat. Itu sehingga kita sangat rawan terhadap kejadian letusan gunung api. Lalu kemudian kita diapit oleh 2 zona penyebab gempa besar, yaitu di Megatrust Sumba di selatan NTT dengan potensi gempa 8,5 magnitudo dan sesar naik Flores di utara NTT itu dengan potensi gempa 7,5 magnitudo yang bisa memicu tsunami manakala terjadi gempa bumi itu. Ini terjadi karena memang letak kita yang ada di pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Nah ini menjadi kita rawan. Kemudian yang ketiga, letak NTT ada di ekuator sebagai center of action dari proses iklim dan cuaca, sehingga kita sering mengalami cuaca ekstrim di Nusa Tenggara Timur ini, dan periode sikloni kita itu ada di November sampai dengan April tahun berikutnya. Nah inilah yang menyebabkan NTT itu rawan, sehingga kita terus berharap dukungan dari pemerintah Australia sebagai, provinsi NTT sebagai provinsi yang terdekat nih dengan Australia, dan kita berharap kerjasama atau dukungan dengan pemerintah Australia yang tidak selesai di 2024, tetapi bisa diperbaharui untuk dukungan-dukungan selanjutnya di dalam rangka terus kita tingkatkan ketangguhan bencana di NTT, dan kita pastikan bahwa standar pelayanan minimal sub urusan bencana ini bisa terus berperforma baik ke depan, sehingga sesuai dengan tugas negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk terhadap bencana ini bisa terus semakin baik dan semakin mewujud di dalam kehidupan masyarakat setiap harinya. Oke, demikian. baik. Ini harapan bersama kita ya, bahwa terus didukung, disupport ya oleh pemerintah Australia, Ya, sambil betul juga sekali. kita daerah NTT, Provinsi NTT juga memberikan yang terbaik nih ya, dilakukan untuk kerawanan bencana ini dan juga ketahanan terhadap bencana. Yang terakhir nih Bapak Amros Ya. nih, apa harapan atau himbauannya? Apalagi sekarang juga himbauan dari BMKG untuk perairan NTT juga gelombang cukup tinggi, angin kencang juga terus melanda. Apa yang bisa disampaikan? Silakan. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira warga masyarakat NTT dimanapun berada, mari kita mengutamakan keselamatan, kita mematuhi peringatan dini yang dirilis oleh BMKG, sehingga yang ingin menyeberang, jika tidak ada urusan yang sangat penting, sebaiknya ditunda dulu. Bagi warga masyarakat nelayan yang di pinggir pantai juga demikian, bisa menunda untuk melaut sampai dengan cuaca bersahabat, lalu perahu-perahu bisa diamankan dulu di tempat-tempat yang aman, sehingga kita menghindari atau mengurangi risiko kerusakan maupun korban jiwa. Lalu kemudian bagi masyarakat NTT juga kita hati-hati terhadap api yang bisa memicu kebakaran. Jika kita bapak-bapak yang merokok, sebelum puntung rokok dibuang, dipastikan bahwa puntung rokok itu juga sudah mati sempurna. Bagi kita juga yang ada di dapur, apabila selesai memasak, pastikan juga sebelum meninggalkan dapur, api atau kompor di tungku juga sudah mati secara sempurna. Di samping itu juga kita sedang memasuki masa menuju puncak kekeringan. Mari kita mulai menghemat air agar pada saat puncak kekeringan nanti di Agustus sampai September kita masih bisa mengakses air bersih, karena kita bisa melakukan penghematan dari saat ini.
Demikian himbauan dari kami, tetap waspada, siaga untuk selamat karena nyawa cuma satu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Amrus informasinya pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, selamat beraktivitas kembali, sehat dan juga sukses hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam tangguh. Salam tangguh.